Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah berikan kita istiqomah dalam taat hingga akhir hayat. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Habib Syekh Al-Jufri, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Sedaf, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram senior saya Kiai Rumi Jawahir LCMA, para kiai, para asatidz yang maafkan saya tak kuasa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Terkhusus juga Kiai Ali Ridho berserta keluarga yang telah menjadikan sebab pertemuan kita, silaturahim kita pada kesempatan kali ini. Jamaah, saya ingin memanfaatkan waktu yang teramat langka untuk kita ngaji dalam kajian haul dan berbakti kepada kedua orang tua. Al-Quran bercerita tentang seorang yang bernama almarhum Al-Maghfurlah Ahmad Dumroh Hasan. 22 tahun beliau tadi disampaikan telah meninggal dunia. Sosok yang terlalu sering menahan lapar demi menyaksikan anak-anaknya menjadi kenyang. Seorang lelaki yang sering kali keluar sebelum matahari terbit dan kembali pada saat sudah gelap malam. Seorang lelaki yang rela melakukan apa saja demi terukis senyuman di wajah anak dan istrinya. Seorang lelaki yang tidak pernah mengeluh betapapun lelah. Itulah yang disebut seorang ayah. Innahul ab wa ma adraka mal ab. Itu dia sosok seorang ayah. Apakah engkau tahu siapa yang disebut dengan seorang ayah? Jemaah, Al-Quran menceritakan tentang keistimewaan kedudukan seorang ayah. Sampai kalau kita masuk ke dalam kisah yang ada di dalam Al-Quran, kita dibuat tak henti berdecak kagum. Saya tidak sanggup untuk menceritakan bagaimana kedudukan seorang ibu, karena Nabi menceritakan fa'innal jannata tahta rijlaiha. Surga aja yang sekarang lagi dikejar-kejar dalam tanda kutip mereka yang melaksanakan ibadah haji, ternyata Nabi SAW menceritakan ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Nggak sanggup kita menyentuh kedudukan seorang bunda, karena yang bisa menandingi kasih sayangnya hanya Allah yang Maha Rahman. Kita akan dibuat menjadi kebingungan ketika baginda Rasulullah SAW menceritakan bahwa yang bisa menandingi kasih sayang seorang ibu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Imam Ghazali menariknya menjadikan kisah itu sebagai penutup dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika ada seorang wanita yang dia melihat anak kecil kepanasan, kemudian disikap dan diceburkan tubuhnya bersama anak itu ke dalam air. Saking ingin memberikan kedamaian kepada anak itu,
Orang-orang yang ada di sekitarnya terkagum-kagum. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "A'ajibtum min rahmati hadhihi li ummi libniha?" Kalian kagum dan keheranan dengan kasih sayang dari seorang wanita ini kepada anaknya? Innallaha ta'ala arhamu bikum jami'an. Allah Ta'ala lebih sayang kepada kalian. Nabiuna Muhammad ingin menceritakan bahwa yang bisa mengalahkan dan mengungguli kasih sayang seorang ibu hanya Allah. Manusia gak ada yang bisa. Kita tidak sanggup untuk menyentuh kedudukan seorang ibu. Pada kesempatan kali ini, karena yang dihaulkan adalah seorang ayah, saya ingin mengajak kita masuk ke dalam sebuah kisah yang langsung diceritakan oleh Allah tentang kedudukan seorang ayah. Bagaimana Nabi Nuh yang dia tahu anaknya tidak menyembah Allah dan menolak dakwahnya, tapi lempengan banjir Allah ceritakan Nabi Nuh berusaha mengajak anak yang naik ke dalam perahu. Ya bunayyar kam ma'ana. Naluri seorang ayah, dia punya cinta, melupakan segalanya karena anaknya ada di hadapannya. Tetapi kemudian cerita yang begitu panjang Allah ceritakan tentang Nabi Yakub. Dia bisa membagi dua sisi di dalam hatinya. Seorang ayah bisa menyiapkan dua ruang di dalam dada untuk keadaan yang berbeda. Ketika Allah bercerita, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Allah bercerita tentang luasnya dada seorang ayah, laksana samudra tak bertepi. Supaya kita tahu bahwa almarhum al-maghfurlah, siapapun ayah kita, mereka adalah orang yang mempunyai cinta kepada anaknya yang diabadikan di dalam Al-Quran, nggak ada batasnya. Jemaah, ketika Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya yang berdusta, yang membuat sedih, dan diceritakan di dalam Al-Quran, dia berkata, aduhai kasihan Yusuf, dan sehingga membuat putih kedua matanya dari lantaran sedih. Ada kita pernah mendengar seorang anak sedih berpisah dengan ayahnya sehingga menangis dan membuat matanya menjadi putih? Sejarah tidak mencatat. Tetapi Al-Quran bercerita ada seorang lelaki yang disebut ayah, gak sanggup untuk menetralisir cintanya kepada anaknya, sehingga air mata itu berderai. Wa biyaddat ayna minal huzni, menjadi putih kedua mata dari Nabi Yakub minal huzni, dari lantaran kesedihannya. Teman, ini cuplikan dari kasih sayang seorang ayah yang terjadi, boleh jadi pada ayah kita, yang boleh jadi terjadi kepada almarhum. Mereka mempunyai cinta diabadikan di dalam Al-Quran sampai demikian dahsyatnya, bahkan dalam keadaan yang sama dia memperoleh sebuah perlakuan dari anaknya, tapi tetap disimpan. Fahuwa kawin, dan dia juga saat itu sedang menahan amarah. Jangan-jangan kebangetan banyak salah kita sama orang tua kita, tetapi orang tua kita tetap tersenyum karena tidak ingin membuat anaknya terluka dari lantaran seorang ayah. Disimpan, dirasai, gua mau omelin nih anak gua. Nabi Yakub diceritakan oleh Allah disimpan di amarah, dia punya amarah kepada anaknya. Jemaah,
Bukan sampai situ Allah ceritakan tentang ujian seorang ayah dan betapa luas hati seorang ayah. Ketika melihat itu, Allah menceritakan anak-anak yang masih menghujat ayahnya. Qalu tallahi taftahu tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Ya Rabb, Allah ceritain kemudian anak-anak mereka udah ngeliat tuh bapaknya, ayahnya matanya buta karena sedih memikirkan Yusuf. Di waktu bersamaan dia sebenarnya marah kepada anak-anaknya, tetapi disimpan. Kata Al-Quran, fahuwa qawim, masih diuji dengan ayat lanjutannya. Allah ceritakan mereka berkata, demi Allah engkau selalu memikirkan Yusuf. Qalu tallahi taftahu tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin, sehingga membuat engkau memperoleh penyakit yang besar dan engkau menjadi orang yang binasa. Maaf, Allah ceritain ini kepada seorang nabi, dan kita menyaksikan saat ini banyak anak-anak yang mereka tak mampu menjaga lisannya, bahkan saat orang tuanya sudah lanjut usia. Saya diceritain sama ibu saya, kalau jadi bini dibentak, diomelin sama laki, hati masih tabah, hati masih kuat. Yang gak sanggup kalau ada anak yang kita kandung, kita lahirkan bertaruh nyawa, bersimbah darah, kemudian ngomong nyakitin seorang ibu. Pukulan salah, lu kan dulu di perut gua, lu kecil gue yang ajarin bagaimana cara makan, cara berjalan. Udah gede bisa ngomelin orang tua. Itu mengapa Allah memberikan perlakuan khusus psikologi seorang orang tua saat mereka sudah lanjut usia, hatinya rada sensitif. Maka Allah bimbing dengan sebuah pelajaran, wala taqul lahuma uff. Hati-hati ente, bapak ente udah tua, nggak kayak dulu waktu muda. Ente ngomong keras di waktu masih muda, mungkin kencengan bapak ente. Begitu udah tua, mereka punya hati begitu sensitif. Ini yang diceritakan oleh yang menciptakan semua manusia. Jadi benar adanya. Jemaah, kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sosok ayah. Marah dia saat sudah dibuat kecewa bertubi-tubi. Marah Yakub pada saat dihujat, bahkan dalam menahan amarahnya, seorang ayah tetap dia tidak ingin membuat kecewa anaknya. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah ketika mendapatkan kekecewaan bertubi dari anak-anaknya? Dia simpan itu di dalam hati dan dia datang hanya kepada Allah. Begitu kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ayah yang terjadi kepada Nabi Yakub, terjadi juga kepada setiap ayah. Mereka menginginkan anak-anaknya dalam kebahagiaan. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan lihat pada lanjutannya, pada saat mereka mengakui kesalahannya, pada saat mereka minta ayahnya mohonkan ampun kepada Allah. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Dan Al-Quran ceritain tuh, entar ujungnya nih anak-anaknya pada ngajok. Kalau bahasa Inggrisnya begitu, ngajok. Al-Quran bercerita mereka semuanya ngajok, nyesel. Dia tahu
bahwa itu Yusuf kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Di bagian akhir anak tetap dia nggak tahu malu setelah berbuat kekecewaan begitu banyak, masih datang kepada ayahnya untuk minta supaya dimintakan ampun kepada Allah. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Anak tuh biar kan habis bikin salah banyak juga kalau dia ada perlunya, biar habis marah banget sama bapaknya, mamanya, kecewa betul. Dengar aja bapaknya dapat gusuran tanah, bedain lagi. Lagu lama. Al-Quran bercerita bagaimana mereka kemudian datang memohon kepada ayahnya yang pernah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Menghujat tuh anak-anak, mengecewakan sampai menyebabkan kedua mata ayahnya menjadi buta. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah yang diceritakan dalam Al-Quran? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Dia tahu anaknya punya salah kelewat banyak. Lempungan anaknya pada datang ngakuin kesalahannya, minta tolong kepada ayahnya supaya memohonkan ampun kepada Allah. Naluri seorang ayah selalu terbentang pintu maaf buat anak-anaknya, betapapun kesalahan seorang anak. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Iya deh, ntar aku mintakan ampun buat kalian kepada Tuhanku, karena Dia Tuhanku adalah Maha mengampuni dan mengasihi. Maaf kalian berbahagia. Maka itu Nabi bilang, Nabi bersabda, kasih sayang seorang ayah, seorang ibu bukan cuma di dunia, sampai dibawa ke dalam kuburan. Sampai dibawa ke dalam kuburan sayangnya sama anaknya. Jangan kata di dunia, bapak emak ente ada masih di dunia, mereka sayang, tidak bisa ada yang menandingi. Bahkan sampai beliau dikuburkan, berada di alam barzah, kasih sayang seorang ayah dan ibu nggak putus. Mereka masih memikirkan anak-anaknya. Kita akan temukan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ketika Nabi menceritakan bahwa amal kita diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kerabat kita. Nabi, bapak yang bercerita, Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bercerita kasih sayang seorang ayah, seorang ibu, hampir dibawa ke dalam kuburan. Ente mah jadi anak, jangan kata mas, apalagi sudah mati, masih hidup aja kagak open sama orang tua. Banyak yang ngomongin, banyak banget. Yang lebih anehnya lagi, kadang-kadang yang melawan sama orang tua anak perempuan lagi. Lu kan tahu rasa capek sakitnya saat mengandung, saat melahirkan. Kalau anak laki kali nggak ngerasain lahir, itu juga masih tidak pantas menjadi penghuni surga kalau anaknya durhaka. Orang tua punya kasih sayang dibawa sampai ke dalam kuburan. Nabi yang bercerita, diperlihatkan ku amal kebaikan. Fa in kana khairan istabshiru. Kalau mereka diperlihatkan amal anak-anaknya itu baik, mereka bergembira. Wa in kana ghaira dzalika. Dan kalau amal itu tidak baik, perbuatannya tidak baik, Nabi yang bercerita, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta hadaitana, hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan mereka sehingga kau berikan hidayah sebagaimana kau berikan hidayah kepada kami. Kasih sayang Nabi itu mati. Ya maaf sekalian berbahagia.
bagian birrul walidain kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk kepada hikmah awal. Orang yang bernama almarhum al-maghfurlah Ahmad Dumrah Hasan, orang yang sudah diberitahukan tentang kebaikannya, bahkan 22 tahun setelah kematiannya masih tampak kebaikannya. Saya sih kalau melihat ada orang tua yang dihaulin sama anaknya, maka sesungguhnya bisa kita langsung simpulkan. Tadi Kiai Haji Romi Jawahir menceritakan kepada saya bahwa almarhum ini orang yang terkenal loyal dan royal, setia dan dermawan. Sebelum beliau bercerita itu menjadi penguat tentang apa yang diinformasikan oleh Allah. Pokoknya kalau ada orang yang udah meninggal dunia kemudian dihaulkan, cukup kau simpulkan itu orang adalah masa hidupnya dermawan. Kita akan lihat ayatnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Siapapun mereka yang bakhil, mereka punya harta nggak bakal bermanfaat saat mereka telah tinggalkan. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau dia dermawan, harta yang dia tinggalkan pasti akan bermanfaat. Terbukti beliau masih bisa bersedekah kendati pun sudah berada di alam kubur kepada mereka yang hidup. Dari mana? Ini pisang, ini buahan, ini makanan, apapun yang disediakan min ajli. Maka itu kita sudah dengar nanti kalau ada orang-orang yang baca doa wahbah, mereka akan berdoa. Kemudian kami khususkan buat orang yang kami berkumpul dengan sebabnya. Jemaah, hartanya masih bisa diajak sedekah walaupun kemudian mereka sudah berada di alam kubur. Lalu apa yang mereka dapatkan dengan kumpulnya kita di tempat ini? Di bacaan kita, bacaan maulid kita, semuanya akan sampai. Karena Imam Ghazali bercerita ada seorang alim yang dia kelewat cinta kepada Rabi'atul Adawiyah. Imam Ghazali menceritakan Bashar bin Ghalib An-Najrani. Ini orang ngefans berat sama Rabi'atul Adawiyah. Sampai diceritakan Ra'aitu Rabi'atul Adawiyata al-abidata fi manami. Aku melihat Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita yang ahli ibadah, dalam tidurku. Biar kita tahu Pak, ini yang kita haulkan hari ini sedang melakukan apa di alam barzakh aktivitasnya. Dikasih bocoran sama Imam Ghazali dengan kisah Bashar bin Ghalib An-Najrani. Ketika beliau bercerita, aku melihat Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Wa kuntu katsirat du'a ilaha, dan aku adalah orang yang banyak mendoakan buat Rabi'atul Adawiyah. Makanya kalau kita suka dengar guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kalau tawasul kadang-kadang ada nama-nama yang masing-masing punya perbedaan. Ada yang tawasulnya ke sini. Ada orang yang kemudian hatinya dibikin ta'alluq kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Bashar bin Ghalib cintanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah dengan konsep mahabbahnya, sehingga beliau mendoakan terus. Wa kuntu katsirud du'a ilaha. Dia berdoa buat Rabi'atul Adawiyah. Nggak ada hubungannya,
Nasabnya nggak ada hubungannya. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang kemudian terjadi dalam impian itu? Rabi'atul Adawiyah kata Bashar bin Gharib berkata kepada aku, wa qalat ya Bashar ibn Gharib hadayaka taktina, hadiah-hadiahmu sudah sampai kepadaku fi atbaqin min nurin. Hadiah-hadiah itu ditaruh dalam sebuah wadah yang dia terbuat dari cahaya, muhammaratan bimanadilil hariri, yang tertutup dengan sebuah serampai dari sutra. Jadi ada nampan kalau bahasa kita dari cahaya yang kita baca ini, kemudian ditutup dengan serampai satu tangan dari sutra. Kata Rabi'atul Adawiyah, yang kau hadiahkan doa-doa itu telah sampai kepada kami, dan kemudian diletakkan di atas nampan dari cahaya, ditutup dengan kain atau selampai dari sutra. Itu yang terjadi kepada almarhum al-maghfurlah hari ini. Kendati pun saban hari boleh jadi dapat karena doa anaknya, keturunannya terus mengalir. Yang kata Nabi, kita dikasih unjuk bahwa beliau almarhum al-maghfurlah, dia masih panjang umur. Adalah ekstrim. Tapi Nabi yang bilang, sampai saat ini beliau masih panjang umur, cuman pindah ke alam yang berbeda. Kita akan temukan, sebelum saya selesaikan kisah tentang Rabi'atul Adawiyah, rasanya kita perlu masuk ke dalam penjelasan penutup dari surat Al-Munafiq. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kalau udah datang ajalnya kagak bisa ditunda-tunda. Jemaah, kita akan lihat tafsirnya. Kita ketemu sebuah kegelisahan dari para sahabat yang mereka pengen panjang umur karena penasaran pengen berbuat kebaikan. Abu Darda, siapa yang gak kenal Abu Darda? 40 hari disediakan makanan bercampur racun oleh pembantunya, oleh budak perempuannya. Dimakan itu makanan, gak bikin dia mati karena dijaga oleh Allah. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dalam syarah Ratibul Haddad Sabilul Hidayati war Rasyad disampaikan kisah ini. Siapa yang gak kenal Abu Darda saat satu pasar terbakar semua tokonya, hanya toko Abu Darda yang tidak terbakar. Jemaah, tetapi kemudian beliau diceritakan di masa Rasulullah, berdiskusi di sisi Rasulullah. Nabi ada tentang tambahan umur. Karena inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata fil umur. Dan tafsir Ibnu Katsir ini diceritakan, kami berdiskusi, bermudakar, kami berbincang dengan teman-teman kami di sisi Rasulullah tentang apa? Az-ziyadata fil umur. Ada gak peluang tambahan dalam umur? Cuma minta panjang umurnya karena pengen banyak amal yang mereka bisa lakukan. Karena ada orang yang pengen panjang umur supaya karena dia masih demen banget sama dunia. Kalau orang yang habis dapat warisan, itu doanya sama panjang umur agak kencang. Orang duitnya masih banyak, coba tanya orang yang punya banyak hutang. Kadang-kadang dia lupa doa panjang umur, udah capek dia hidup. Jemaah,
Ini Abu Darda pada masa Rasulullah berdiskusi tentang kemungkinan panjang umur, tambahan umur. Maka kemudian Nabi SAW menjawab bahwasanya tidak ada pertambahan panjang umur. Wala yu'akhirullahu. Pada saat Nabi menceritakan tidaklah Allah menunda, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Nabi tidak menunda. Allah tidak menunda seseorang ketika datang ajalnya. Tetapi wa inna maziyadatu an yarzuqallahu al-'abda dzurriyyatan thayyibatan. Tetapi ada peluang tambahan itu. Umur dalam pengertian dia berbuat kebaikan adalah ketika Allah memberikan rizki kepada seorang hamba, dia punya anak keturunan orang baik, sehingga dia tetap hidup, tetap mendapatkan kebaikan dari lantaran dia punya anak yang mempunyai waktu untuk mendoakan kedua orang tuanya. Jemaah sekalian berbahagia, nggak ada ceritanya orang yang nyenengin orang tuanya kemudian dia dibikin susah. Jangan kata masih hidup, udah mati belum itu. Ini kisah nyata Pak. Saya ketemu orangnya dan beliau bercerita, dia punya kerjaan bangkrut. Sampai dia bilang, Ustaz, sampai susah betul gitu. TV kita jual, motor kita jual, susah. Terakhir kata dia, saya punya TV 14 inch, saya jual 50.000, cuma buat bisa makan anak ini. Cuma dengan itu susah kok. Saya bertanggung jawabkan kisah ini karena orang itu ketemu sama saya dan dia cerita. Dia bilang dagang dia bangkrut. Satu waktu dia buka toko, orang Betawi ini, orang Betawi. Padahal dagangannya udah kagak ada, cuma kita gengsi Ustaz, toko tetap kita buka. Asal ada orang banyak beli ini, kita bilang belum belanja. Orang beli kagak, kosong, cuma gengsi. Satu waktu dia lagi ngelamun di toko yang kosong itu, datang seorang Habib. Seorang Habib datang, kemudian bilang, ente kudu ziarah ke makam ente punya bapak. Memang dia bapaknya mati, kemarin saya. Orang lagi susah, diajarin apaan juga nurut, apalagi yang ngajarin Habib dan bener. Ziarah, pengen buru-buru dia keluar dari masalah. Dia lagi kepuyengan, dikasih arahan, ente ziarahin kuburan ente punya bapak. Dia cerita sama saya, Ustaz, saya langsung ziarah. Saya bawa golok. Ziarah bawa golok, bukan bawa yang surah Yasin. Dia bilang, bapak saya dikuburi di tempat yang dipenuhi oleh alat-alat. Jadi saya kudu babatin itu sambil jalan. Saking tuh anak kagak tahu ziarah. Kuburan bapaknya jalanan ke sono sampai nunggu alang-alang. Makanya dia bawa golok. Tapi jemaah sekalian berbahagia, ini yang menyampaikan orang yang langsung merasakan. Dia udah mati, dia datang, dia ziarah, bapaknya udah mati. Begitu dia habis ziarah, ngamalin apa yang disampaikan seorang Habib itu, dia kemudian pulang. Nggak pakai lama Ustaz, nggak sampai 1 bulan Allah angkat derajat saya. Selamat tinggal kemiskinan. Nggak sampai sebulan, nggak sampai. Saya penasaran bagaimana caranya tuh nggak sampai sebulan ente lagi susah kayak begitu. Kalau kata orang Betawi lagi keblangsak, susahnya susah. Jemaah, dia bilang, begitu saya kelar ziarah Ustaz, seminggu kemudian ada tamu datang. Dia pengen jual rumah. Saya disuruh nyalokin, aneh mau jual rumah. Kalau ente ada pembeli, ente jual ini rumah.
Nggak lama dia pulang, beberapa hari dia pulang, datang orang yang nyari rumah. Apa nggak gampang Allah punya ketentuan? Engkau siapapun yang memuliakan orang tuamu, Allah tidak akan membiarkan engkau dalam kesulitan. Betapapun engkau sudah merasakan kesulitan itu, betapapun tidak ada orang yang menolongmu, Allah punya cara. Begitu saya temuin Ustaz, harganya semuanya saya dapat komisi cocok semua. Saya beli lagi itu motor, saya beli lagi TV yang gedean, hampir 7 TV saya sekarang. Jadi sekarang paling profesi rental gitu, rental itu PS. Kalau PS itu merugi banyak. Tapi dari susah jemaah. Ini cuma dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Sebab engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, mendoakan, itu udah mati. Bagaimana ente memuliakan ayah dan ibu saat mereka masih hidup? Kau lihat sebuah janji dari Nabi akan menjadi nyata. Allah ridho kalau orang tua ente ridho. Allah marah kalau orang tua ente marah. Kalau Allah udah ridho, nggak ada yang susah. Jemaah, saya ingin kembali kepada kisah Rabi'atul Adawiyah. Pada saat ini Bashar bin Ghalib bertanya, wa kaifa dzalika? Bagaimana bisa doa-doa kami jadi seperti hidangan itu? Maka Rabi'atul Adawiyah menceritakan, beginilah doa orang mukmin yang hidup untuk orang yang mati, sampai kepada orang yang telah meninggal dunia dan ditempatkan di tempat yang begitu indah. Maka buat keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah, seakan kisah ini menjadi penolong buat kita memvisualisasikan bagaimana ayah kita saat ini. Girangnya kayak apa? Anak-anak yang menggelar ini acara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar.